Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4291 Menyeberangi Pegunungan Pengubah Mayat. Setelah mengatur Liu Jiangsui dan Liu Anan bersaudara, Lin Bai keluar dari penginapan dan berkeliling ke toko-toko besar di kota Huanglong. Dia membeli banyak penawar racun dan pil penyembuh, serta peta terperinci daerah sekitar kota. Di pegunungan Huasi, racun beracun menutupi langit. Bahkan jika Lin Bai sangat terampil dan dapat menghindari racun, jika mereka menemukan Zhou Xi dan Sun Yao, mereka telah melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa bulan. Diperkirakan pil di kantong penyimpanan masih habis. Lin Bai mengambil beberapa di antaranya, dan begitu ditemukan, mereka dapat diobati tepat waktu. Di dunia iblis, mata uang perdagangan yang paling umum masih batu peri. Selain itu, ini adalah barter. Misalnya, ketika Lin Bai pergi untuk membeli pil dan peta penyembuh ini, nilai batu abadi tidak dapat diubah di beberapa toko. Oleh karena itu, disarankan agar Lin Bai mengambil beberapa harta karun dengan nilai yang sama untuk diperdagangkan dengan kamar dagang, dan kamar dagang memiliki penilai khusus untuk mengevaluasi harga harta karun ini. Para penilai ini diangkat oleh kamar dagang, jadi harga yang mereka tawarkan sangat mahal. Lin Bai tidak ingin khawatir tentang hal itu. Dia hanya ingin bersiap-siap sesegera mungkin dan berangkat ke Gunung Huasi. Bagaimanapun, Zhou Xi dan Sun Yao dalam bahaya. Setengah hari kemudian, Lin Bai berjalan keluar dari kota naga yang sunyi dan berjalan menuju Gunung Huasi. Butuh waktu sehari bagi kota Huanglong untuk mencapai Gunung Huasi, dan Lin Bai dapat menahan pedang itu dengan sekuat tenaga. Ketika dia tiba, hari sudah malam. Pada tengah malam, Lin Bai berdiri di luar pegunungan Huasi dan melihat ke atas. Di depannya, gunung-gunung itu bertumpuk dengan gunung-gunung. Gunung-gunung itu seperti monster besar yang berbaring di bumi. Setiap gunung memancarkan suasana yang suram dan menakutkan. Pohon-pohon, bunga-bunga, dan tanaman di gunung itu melahirkan kebijaksanaan dan bergoyang dalam angin gunung yang dingin, yang sangat menusuk. Lin Bai menelan pil penawar dan melangkah ke Gunung Huasi dengan pedang terbang. Medan Gunung Huasi sangat rumit. Ada berbagai macam monster yang tersembunyi di dalamnya, termasuk ular dan binatang buas yang berbisa. Ada iblis pohon yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan bunga beracun yang melahap daging dan darah. Bahkan jika itu adalah seorang prajurit Tao yang tidak berhati-hati, dia akan jatuh di pegunungan Huasi. Selain itu, para prajurit yang meninggal di Gunung Huasi hampir tidak dapat menemukan tulang mereka. Daging dan darah mereka telah menjadi nutrisi bagi para iblis di pegunungan Huasi. Wosh! Tak lama setelah Lin Bai melangkah ke pegunungan Huasi, tiba-tiba sebuah tanaman merambat seperti anak panah tajam menerobos serangan udara dan menusuk perut Lin Bai. Jika Lin Bai tidak melarikan diri tepat waktu, tanaman merambat itu mungkin telah menembus tubuh Lin Bai. Setelah Lin Bai menghindar, tanaman merambat itu berputar di udara dan mencambuk Lin Bai. Pada saat yang sama, lebih dari 20 tanaman merambat terbang keluar dari hutan pegunungan di bawah. Mereka terbang ke Lin Bai di udara dengan gigi dan cakar terbuka. Tampaknya dia ingin mengikat Lin Bai dan menyeretnya ke hutan untuk menelannya. Menyebalkan. Wajah Lin Bai galak. Meskipun tanaman merambat ini tidak kuat, mereka tidak cukup untuk menghentikan jalan Lin Bai. Segera, Lin Bai menepisnya, dan pedang terbang yang bersih keluar. Pedang yang tajam dan cemerlang terbang melintasi malam dan memotong lebih dari 20 tanaman merambat yang terbang di udara. Ada teriakan melengking dari monster di hutan di bawah, dan tentakel serta tanaman merambat dengan cepat ditarik kembali. Hutan pegunungan surga dan bumi tenang, tidak menghalangi jalan Lin Bai. Lin Bai melihat tanaman merambat itu menjauh, tetapi tidak menyisakan banyak. Dia terbang lurus ke depan. Dia tahu bahwa iblis di tempat ini tidak dapat dibunuh. Bahkan jika Lin Bai turun untuk membunuh monster yang menghalangi jalan, akan ada banyak monster seperti itu di pegunungan mayat. Tidak mudah menemukan dua orang di gunung peleburan mayat yang begitu besar, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kalau saja aku bisa menemukan seseorang untuk meminta petunjuk arah. Ketika pedang Lin Bai bergerak maju dan membunuh semua monster di jalan, dia perlahan-lahan masuk jauh ke pedalaman Gunung Huasi.
Di pedalaman Gunung Huasi, racun beracun yang tidak dapat menyebar dari hutan gunung telah naik ke langit. Di tengah udara pegunungan Huasi, kabut abu-abu akan berkumpul. Jika seorang prajurit dengan keterampilan rendah memasukinya, itu akan menjadi kehidupan kematian. Lin Bei ingin menggunakan pedangnya untuk melewati area ini, tetapi setelah berhemat, dia menemukan bahwa racun abu-abu dan putih itu sama sekali tidak dapat dilewati. Jika dia ingin terus maju, dia harus melewatinya. Tatapan mata Lin Bei dingin, dan dia khawatir. Ketika dia datang ke Gunung Huasi untuk pertama kalinya, Lin Bei tidak mengenal racun di sini, dia juga tidak tahu seberapa kuatnya racun itu. Di antara langit dan bumi, hanya ada sedikit tempat yang perlu ditakuti Lin Bei, tetapi racun adalah salah satunya. Karena Lin Bei menelan buah tiandao dan dapat melahap semua hal di dunia, tetapi hanya tidak berani menelan racun. Yang disebut menanam melon, menanam kacang, dan kacang, dapat mengekstraksi kekuatan spiritual yang bermanfaat bagi Lin Bei dengan menelan hal-hal lain di antara langit dan bumi. Namun, menelan racun miasma hanya akan membuat buah tung tiandao terkontaminasi racun dan tidak dapat dihilangkan. Sejak bertemu Ling Tianzi di tanah kuno, dia sudah mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghindari racun di masa depan, dan tidak boleh menelan racun apapun dengan buah tiandao. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Kemudian, setelah Ling Tianzi pergi, Lin Bei menyimpan catatan ajaran Lin Bei padanya. Dalam latihannya di masa depan, Lin Bei menjauhi tempat-tempat beracun, termasuk keluarga Dewa Racun. Dia tidak akan pergi ke keluarga Dewa Racun kecuali jika terpaksa. Setelah memikirkannya, Lin Bei menggelengkan kepalanya sedikit, jadi dia harus menelan beberapa pil penawar racun lagi dan menjalankan kultivasinya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian tubuhnya melesat dan menyerbu racun. Pedangnya melesat dan berubah menjadi pita. Di dalam racun, ada banyak klan iblis yang muncul dari hutan pegunungan di bawah untuk menghalangi jalan Lin Bei. Ada tanaman merambat pohon yang membuka gigi dan cakarnya, nyamuk iblis yang menghalangi langit, dan serangga beracun yang menutupi langit. Tunggu sebentar. Klan iblis ini berkumpul di racun abu-abu dan putih. Untungnya, Lin Bei sudah siap. Dua pedang terbang mengelilingi kedua sisi dan membunuh semua monster yang datang. Setengah jam kemudian, Lin Bei bergegas keluar dari racun dan tiba di ujung lain Gunung Huasi. Maju terus, kau bisa memasuki wilayah klan iblis. Tanaman merambat tadi seharusnya adalah tanaman merambat dari bunga beracun tanaman merambat gelap, seperti yang disebutkan dalam komunikasi sebelumnya dengan Sun Yao. Sepertinya tidak ada tempat yang salah. Jika kau maju terus, kau seharusnya bisa memasuki wilayah klan iblis. Sekitar setengah bulan yang lalu, ketika mereka menyampaikan pesan terakhir dengan Sun Yao, para pengejar mereka mengatakan bahwa Sun Yao akan memasuki wilayah iblis. Sekarang, setengah bulan telah berlalu. Jika Sun Yao dan Zhou Si tidak mati, mereka seharusnya tidak berada di Gunung Huasi, tetapi memasuki wilayah iblis. Setelah bermeditasi sebentar, Lin Bei menginjak pedang terbang dan terus berjalan, melewati Gunung Huasi dan memasuki wilayah iblis. Gunung Huasi sangat berbahaya. Untungnya, keterampilan dan cara Lin Bei bagus. Meskipun beberapa dari mereka berbahaya, mereka masih bisa melewati Gunung Huasi tanpa bahaya. Segera setelah memasuki wilayah iblis, persepsi sensitif Lin Bei merasakan bahwa ada tanda-tanda seni bela diri di hutan gunung di bawah. Itu adalah seorang pejuang, bukan klan iblis. Lin Bei terkejut. Bagaimana mungkin ada aktivitas pejuang di tepi wilayah iblis? Pada saat yang sama, Lin Bei juga ingin turun untuk menanyakan beberapa berita, jadi dia menjarah turun dari langit dan jatuh ke dalam hutan, dan segera mengunci jejak para pejuang ini. Bab 4292 Pengintai dari Kota Huanglong. Di tengah hutan yang gelap, pedang terbang Lin Bei melesat dan jatuh di atas bukit, mengunci napas para prajurit itu. Lin Bei tidak menyembunyikan napasnya, sehingga para prajurit itu juga menemukan jejak Lin Bei. Alih-alih mundur, mereka mendekati Lin Bei dengan hati-hati. Ketua, itu manusia. Itu bukan klan iblis, itu prajurit. Meskipun kita tidak dapat melihat pencapaiannya dengan jelas,
dia seharusnya telah melakukan perjalanan dari Gunung Huasi ke Gunung Huasi. Dia dapat melintasi Gunung Huasi tanpa cedera. Jelas, kultivasinya tidak rendah. Beberapa seniman bela diri di hutan mencoba menyembunyikan napas mereka dan memberitahu berita tentang Lin Bai. Lin Bai berdiri di atas batu besar di hutan, menatap bulan yang cerah di langit, dan berkata dengan suara rendah, "Sudah larut, semuanya. Aku ingin menanyakan sesuatu. Setelah bertanya, aku harus pergi." Suara Lin Bai bergema dan terbuka, dan orang-orang itu sudah mengerti bahwa Lin Bai telah menemukan mereka, dan segera mereka tidak menyembunyikan napas mereka dan berjalan keluar dari kegelapan. Bahkan jika mereka datang ke Lin Bai, mereka masih tertutup oleh lapisan kabut hitam. Salah satu dari mereka bertanya kepada Lin Bai, "Siapa yang mulia? Dari mana? Bisakah saya mendapatkan token akses untuk mengonfirmasi identitas saya? Apa yang dapat saya lakukan di sini?" Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dari cincin penyimpanan dan berkata dengan suara dingin, "King Luo, murid dalam Sekte Iblis Abadi, ada di sini untuk menemukan dua teman lama. Saya tidak tahu siapa Anda. Mengapa napas itu tersembunyi di hutan ini?" Ketika mereka melihat token identitas Lin Bai, mereka segera berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat memanggil, "Kami telah bertemu dengan Tuan King Luo. Kami adalah pengintai yang dikirim oleh kota Huanglong ke perbatasan klan iblis. Kami diperintahkan untuk memperhatikan aktivitas klan iblis di sini." Begitu. Itu pekerjaan yang sulit. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini adalah pengintai yang dikirim oleh kota Huanglong. Tidak heran mereka begitu tidak terduga dalam menyembunyikan napas. Lin Bai terus bertanya, "Saya ingin menanyakan tentang dua orang dari Anda." Saat berbicara, kekuatan spiritual Lin Bai melonjak dalam tubuhnya. Dia meminjam seberkas cahaya bulan dari langit. Dia melukis wajah Zhou Xi dan Sun Yao di depan beberapa orang dan bertanya, "Apakah kalian pernah bertemu?" Beberapa orang itu menatap tajam ke wajah itu dan menjawab dengan serempak, "Ya, pernah. Aku tidak tahu apa yang dicari Tuan King Luo." Lin Bai berkata, "Kedua orang ini adalah teman-temanku di Sekte Iblis Abadi. Mereka datang untuk mendukung Sanzu. Mereka seharusnya diburu oleh klan iblis. Mereka melarikan diri selama beberapa bulan dan meminta bantuan dariku. Aku datang ke sini untuk membantu mereka." Di antara para pengintai, terdengar suara, "Jawab, Tuan, sekitar 12 hari yang lalu, kedua orang ini, bersama dengan 3 prajurit lainnya, melarikan diri dari pegunungan Huasi dan memasuki wilayah klan iblis, lalu menghilang. Maafkan saya. Kami hanya diperintahkan untuk menjaga batas wilayah klan iblis, dan kultivasi kami buruk, dan kami tidak berani masuk jauh ke wilayah iblis. Oleh karena itu, kami tidak tahu kemana mereka akan pergi setelah mereka memasuki wilayah iblis. Namun sejauh yang kami lihat, orang-orang yang mengejar mereka tampaknya bukan dari klan iblis. Mereka adalah seorang pendekar." Mendengar ini, Lin Bai mengerutkan kening. Zhou Xi dan Sun Yao datang untuk mendukung Sanzu, tetapi juga untuk berlatih. Sekarang klan iblis Sanzu menyerbu, Zhou Xi dan Sun Yao terjebak. Pikiran pertama Lin Bai adalah bahwa mereka menjadi sasaran klan iblis dan dikejar oleh klan iblis. Namun sekarang para pengintai ini mengatakan bahwa tampaknya orang-orang yang mengejar Zhou Xi dan Sun Yao bukanlah iblis, tetapi pendekar. Lin Bai bertanya, "Apakah Anda pernah salah?" Seorang pengintai berkata, "Tenanglah, Tuan King Luo. Sebagai pengintai, saya dapat mengetahui siapa klan iblis dan siapa Teran. Kami semua berani menjamin hidup kami. Bukan klan iblis tetapi pendekar yang mengejar kedua orang ini. Terlebih lagi, para seniman bela diri ini sangat kuat dalam kultivasi, dan semua metode mereka berhubungan dengan surga. Mereka bukan prajurit negara bagian gunung biasa. Bahkan kami menduga bahwa mereka harus dikejar dan dibunuh oleh para pengikut Sekte Iblis Abadi." Wajah Lin Bai tampak muram dan tatapannya sedikit jelek. Para pengintai ini sangat yakin bahwa yang mengejar Zhou Xi dan Sun Yao bukanlah klan iblis, melainkan para pendekar manusia. Selain itu, kultivasi mereka sangat mendalam dan cara mereka sangat saksama. Tampaknya mereka bukanlah pendekar Sanzu, melainkan para ahli Sekte Iblis Abadi.
Dengan kata lain, ada seseorang di Sekte Iblis Abadi yang ingin menyerang Zhou Xi dan Sun Yao. Namun, Lin Bai juga bingung. Zhou Xi dan Sun Yao tidak memprovokasi banyak musuh yang kuat di Sekte Iblis Abadi. Bagaimana mungkin ada yang bisa membunuh mereka? Apakah setelah mereka datang ke Sanzu, mereka memprovokasi para pesaing mereka? Terima kasih banyak. Ini adalah tanah klan iblis. Hati-hati. Lin Bai mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke beberapa orang. Saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan terlalu banyak perbekalan. Sebaiknya Anda menggunakan pil ini. Setelah mereka meminum pil itu, mereka membukanya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan King Luo. Sejujurnya, kami sudah berada di sini selama beberapa bulan, dan pil-pil di dalam tas penyimpanan ini persediaannya terbatas. Pil-pil Tuan King Luo ini dapat mengatasi kebutuhan mendesak kami. Terima kasih banyak. Jika Tuan King Luo ingin mencari 2 murid Sekte Iblis Abadi, dia bisa pergi ke barat daya." Arah tempat mereka melarikan diri sebelumnya adalah arah barat daya. Tetapi di depan mereka adalah wilayah Kadal Api, salah satu dari 3 klan iblis di Sanzu. Ada pengejar di belakang mereka dan klan iblis di depan mereka. Sulit untuk memprediksi apakah hidup atau mati akan terjadi. Harap persiapkan diri Anda untuk ini. Terima kasih banyak. Selamat tinggal, kata Lin Bai. Pedang Lin Bai membubung ke langit dan langsung menuju ke barat daya. Memasuki wilayah iblis, Lin Bai tidak berani menerbangkan pedangnya ke langit dengan spanduk sebesar itu. Sebaliknya, dia tetap di hutan pegunungan dan menjalankan liontin giok untuk menutupi langit. Dia dengan hati-hati mencarinya di barat daya. Sepanjang jalan ke barat daya, Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menyebarkan persepsinya, dan angin serta rumput dalam radius 10.000 mil semuanya dalam induksi Lin Bai. Saat fajar menyingsing, Lin Bai pergi jauh ke dalam klan iblis sejauh ratusan ribu mil, tetapi tetap tidak dapat menemukan Zhou Xi dan Sun Yao. Selain itu, tidak ada jejak aktivitas para prajurit. Sebaliknya, semakin banyak tanda-tanda berbagai aktivitas klan iblis. Semakin banyak tanda-tanda aktivitas klan iblis. Bahkan Lin Bai dapat melihat bahwa ada suku dan istana di pegunungan dan hutan di depan, dan bendera-bendera mulai muncul di sekitarnya. Lin Bai melihat lebih dekat, dan semua bendera dicat dengan kadal merah menyala. Dia merasa bahwa tempat ini dekat dengan tempat kadal api berada. Lin Bai tidak bergegas maju lagi, tetapi dengan hati-hati tetap berada di hutan lebat di luar suku kadal api untuk mengamati. Dia berpikir, tempat ini dekat dengan tanah klan kadal api, tetapi masih tidak ada jejak Zhou Xi dan Sun Yao, jadi hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, Zhou Xi dan Sun Yao lolos dari pengejaran, tetapi jatuh ke tangan kadal api. Kedua, Zhou Xi dan Sun Yao tidak lolos dari pengejaran dan tetap dibunuh oleh kelompok itu. Ketiga, Zhou Xi dan Sun Yao tidak jatuh ke tangan kadal api. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka dekat dengan tanah keluarga kadal api, mereka segera mengubah cara mereka. Yang terbaik adalah kemungkinan ketiga. Meskipun Zhou Xi dan Sun Yao mengubah cara mereka, itu akan membuat saya lebih sulit untuk menemukan mereka, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Ketika Lin Bai mencari arah lain tepat waktu, tiba-tiba sekelompok klan iblis keluar dari keluarga kadal api. Kata-kata di mulutnya membuat mata Lin Bai tajam. Saya mendengar bahwa beberapa murid Sekte Iblis Abadi ditangkap di klan beberapa hari yang lalu. Apakah mereka benar atau salah? Bab 4293 Suku Salamander. Di dalam wilayah klan iblis Sanzu, ada 3 klan iblis utama sebagai raja, yaitu klan ular berwarna-warni, klan kadal api, dan klan elang putih. Sekarang wilayah Lin Bai dekat dengan kadal api. Lin Bai tidak cukup bodoh untuk menerobos masuk ke suku kadal api. Lagi pula, masih ada 3 klan iblis di Sanzu. Tidak diperbolehkan ada orang kuat yang telah membudidayakan Tai Dao Guo. Lagi pula, Lin Bai juga teran, dan tidak ada hubungan alami antara api dan air. Jika kadal api ingin membunuh Lin Bai, itu tidak akan menarik perhatian banyak orang di sini. Selain itu, seperti yang kita semua tahu, meskipun Sekte Iblis Abadi memiliki berbagai macam murid,
baik klan iblis maupun klan Teran dapat menyembah sekte iblis abadi, tetapi sekte iblis abadi masih memiliki sejumlah besar murid. Ketika klan iblis menyerang Sanzu, sekte iblis abadi tidak ikut campur dalam perang, tetapi klan iblis tahu bahwa begitu sekte iblis abadi ikut campur, itu pasti akan menguntungkan Teran. Oleh karena itu, klan iblis Sanzu tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap para pengikut Teran dari sekte iblis abadi. Berdiri di tengah hutan lebat di luar klan Kadal Api, Lin Bai bersiap untuk berbalik dan pergi ke tempat lain untuk mencari jejak Zhou Xi dan Sun Yao. Ia berharap Zhou Xi dan Sun Yao dapat lolos dari klan Kadal Api dan bersembunyi di tempat lain. Namun, ketika Lin Bai hendak berbalik dan pergi, beberapa iblis patroli gunung keluar dari klan Kadal Api. Kata-kata mereka membuat Lin Bai tampak muram. Para iblis kecil keluar dari klan Kadal Api, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa beberapa pengikut sekte iblis abadi ditangkap di klan beberapa hari yang lalu. Benarkah?" "Benar. Sekarang mereka ditahan di Tianhuoshan. Ketika mereka melarikan diri ke tanah kita, mereka terluka parah dan tidak lama meninggal. Selain itu, ada pengejar di belakang mereka. Sepertinya Teran juga tidak damai. Sekarang setelah klan iblis kita menyerbu, mereka masih bertarung di dalam. Ya, jika kota Jingyang dan klan Changlei tidak ingin menggunakan kekuatan klan iblis kita untuk melemahkan kekuatan satu sama lain, jika tidak, bagaimana kita bisa dengan mudah menduduki sebagian besar wilayah Teran? Ini adalah Teran pikiran yang rumit lebih baik daripada iblis. Mereka mengatakan iblis itu mengerikan, tetapi menurut pendapat kami manusia lebih mengerikan daripada iblis." Para iblis kecil mulai berpatroli di gunung sambil tertawa. Setelah mendengarkan mereka sebentar, Lin Bai memastikan bahwa suku Kadal Api memang telah menangkap beberapa murid dari sekte iblis abadi. Sepanjang perjalanan bersama dengan beberapa iblis patroli gunung, ketika mereka tiba di tempat terpencil, Lin Bai tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh di depan mereka. Kau. Setan-setan kecil ini ketakutan setengah mati. Mereka hanya ingin membunyikan gong dan memperingatkan mereka. Namun, pada saat ini, cahaya pedang Lin Bai menyala dan membunuh setan-setan lainnya, hanya menyisakan satu dari mereka yang hidup. Lin Bai segera melangkah maju dengan wajah muram. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menebas bagian atas Liao, telan surga. Pencarian jiwa. Setelah kejang, hati Lin setengah kosong, dan hatinya setengah kosong. Dan Lin Bai juga mempelajari berita yang berguna dalam ingatannya, dan menemukan Tianhuoshan, tempat para pengikut sekte iblis abadi berada. Gunung berapi, gunung berapi, gunung berapi, terlalu dalam untuk dipahami adalah gunung berapi yang hidup, yang terus-menerus hidup dengan magma yang memuntahkan, mengandung esensi api yang paling kuat. Hanya yang kuat yang terlatih dalam dunia batin yang mampu berlatih di langit. Dan murid sekte iblis abadi yang ditangkap beberapa hari yang lalu juga dipenjara di gunung berapi langit. Aneh bahwa Kadal Api telah menangkap murid sekte iblis abadi, dan belum membunuhnya. Sebaliknya, mereka dipenjara. Apakah ada rencana lain? Wajah Lin Bai tenggelam. Dia menjalankan Liontin Giok untuk menyembunyikan napasnya dan menemukan kesempatan yang cocok untuk menyelinap ke keluarga Kadal Api. Lin Bai memiliki Liontin Giok untuk menutupi langit dan menelan surga. Selama kita tidak bertemu dengan orang-orang kuat yang telah mengolah Tai Dao Guo, hanya sedikit orang di Kadal Api yang dapat menemukan jejak Lin Bai. Menurut ingatan para iblis kecil itu, Lin Bai menghindari banyak orang kuat di keluarga Kadal Api dan pergi jauh ke gunung berapi langit. Boom! Di kejauhan, sebuah gunung besar yang berdiri di atas awan menarik perhatian Lin Bai. Magma menyembur dari puncak gunung meluncur turun gunung, dan lapisan kabut naik di atas puncak gunung berapi, membentuk awan abadi. Ini adalah gunung berapi langit. Di ujung bawah gunung berapi, ada gua yang terbuka satu persatu. Lin Bai mendekat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada beberapa gua di depannya yang terdapat sejumlah penjaga iblis Kadal Api. Wajah Lin Bai tenggelam, dua pedang terbang terbunuh dari tubuhnya, dan nyawa teman-teman kecil ini diambil di antara cahaya listrik dan batu api. Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan, dan pedang terbang kembali ke tubuhnya.
Lin Bai berjalan ke dalam gua dan merasakannya tersebar. Dia hanya merasakan sedikit roh bela diri yang lemah di dalamnya, tetapi tidak merasakan keberadaan klan iblis manapun. Jauh di dalam gua, Lin Bai melihat ada 3 prajurit yang diikat oleh tanaman merambat yang menyala-nyala. Ketiga pria itu pucat, dan hidup mereka tergantung pada seutas benang. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari ikatan tanaman merambat itu. Bukan Zhou Xi dan Sun Yao. Lin Bai memperhatikan mereka dengan saksama. Mereka bukanlah Zhou Xi dan Sun Yao, tetapi mereka sudah tiba di sini. Lin Bai tidak mungkin gagal. Mungkin mereka tahu di mana Zhou Xi dan Sun Yao berada. Lin Bai segera keluar dari kegelapan dan mendatangi ketiga pria itu. Ada yang datang. Siapa itu? Siapa itu? Ketiga pria itu mendengar suara langkah kaki yang datang dari mulut gua, seperti burung yang ketakutan, dan berteriak dengan sangat panik. Lin Bai berjalan perlahan ke arah ketiganya dan bertanya dengan suara dingin, apakah kalian bertiga murid dari Sekte Iblis Abadi? Apakah itu Teran? Ketika ketiga pria itu mengetahui bahwa Lin Bai adalah ras manusia, mereka segera menghela napas lega dan segera menjawab, kami adalah murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Kami dikejar dan dibunuh sepanjang jalan ke sini, tetapi jatuh ke tangan keluarga Kadal Api. Kami sangat berterima kasih karena telah meminta kalian untuk menyelamatkan hidup kami. Lin Bai bertanya, apakah kalian mengenal Zhou Xi dan Sun Yao? Ketika ketiganya mendengar kedua nama itu, pupil mata mereka tiba-tiba menjadi takut. Pada saat berikutnya, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Melihat perubahan raut wajah mereka, Lin Bai sudah menduga bahwa mereka benar-benar mengenal Zhou Xi dan Sun Yao. Seketika, cahaya pedang Lin Bai jatuh dan memotong tanaman merambat mereka. Dia berkata, jangan panik. Aku juga murid dari Sekte Iblis Abadi, bernama King Luo. Aku berteman lama dengan Zhou Xi dan Sun Yao. Saat mereka dalam masalah di Sanzu, beri aku pesan, dan aku akan datang ke sini untuk membantu. Ketiganya berkata dengan gembira, King Luo. Kamu adalah saudara senior King Luo. Kamu adalah pemilik baru pondok pedang. Saudara senior King Luo, kami mengenal Zhou Xi dan Sun Yao, kami tahu. Lin Bai bertanya, mengapa kalian bertiga jatuh ke tangan Kadal Api, tetapi tidak Zhou Xi dan Sun Yao? Ketiganya berkata, ketika kami dikejar ke depan klan Kadal Api, kami ditemukan oleh Kadal Api yang kuat. Ada harimau ganas di depan kami dan pengejar di belakang. Namun, kami harus melarikan diri secara terpisah. Sekelompok orang yang mengejar Zhou Xi dan adik perempuan Sun Yao, tetapi kami tidak dapat melarikan diri dari Kadal Api dan jatuh ke tangan Kadal Api. Bab 4294 Aliansi Iblis Abadi. Mengapa Kadal Api tidak membunuhmu? Lin Bai sangat penasaran. Meskipun ketiganya adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi, mereka tetaplah manusia. Jika mereka terbunuh di wilayah klan Iblis, akan sulit bagi Sekte Iblis Abadi untuk menyelidikinya. Namun, Kadal Api hanya menangkap mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Kami tidak tahu ini. Namun, mereka mengambil tas penyimpanan kami dan tahu bahwa kami adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi. Diperkirakan Kadal Api tidak ingin terlalu banyak bertarung dengan Sekte Iblis Abadi. Ketiga pria itu saling memandang dengan bingung dan tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Kadal Api itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, lupakan saja, urusan klan Iblis dan Teran secara alami akan ditangani oleh kepala klan, aku akan membawamu pergi dari sini terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuanmu, saudara seperguruan King Luo. Ketiga orang ini bersemangat. Segera, Lin Bai menjalankan kekuatan untuk menutupi liontin giok langit dan perlahan-lahan menutupi napas ketiga orang itu dengan sempurna. Memanfaatkan keadaan tanpa ada seorang pun di sekitar, mereka membawa 3 orang untuk melarikan diri dari gunung berapi langit dengan tenang. Ketika hendak meninggalkan suku Kadal Api, Lin Bai tiba-tiba mendengar suara yang datang dari hutan lebat di kejauhan. Setelah mendengarkan dengan saksama, percakapannya membangkitkan minat Lin Bai. Jangan bunuh 3 murid Sekte Iblis Abadi. Situasi di Sanzu telah ditentukan. Di masa depan, kita klan Iblis akan menduduki Sanzu.
Pada saat itu, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Iblis Abadi. Jika tidak, Sekte Iblis Abadi tidak akan menyerah begitu saja. Bukan karena tiga keluarga iblis kita mengucapkan selamat tinggal kepada Sekte Iblis Abadi dan mengirim begitu banyak sumber daya kultivasi sebagai ganti keheningan Sekte Iblis Abadi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Terima kasih kepada orang-orang bodoh di kota Jingyang dan klan Changlei. Ketika bencana datang, mereka ingin menggunakan kekuatan klan iblis kita untuk melemahkan kekuatan satu sama lain. Benar sekali. Kota Jingyang dan klan Changlei adalah milik klan Teran. Jika mereka meminta bantuan dari Sekte Iblis Abadi dan bersedia menawarkan sejumlah sumber daya kultivasi, kita akan dibunuh oleh orang-orang kuat dari klan Iblis Abadi saat mereka meninggalkan wilayah ini. Apapun yang terjadi, klan Iblis Negara Bagian San telah bersekongkol selama 100 tahun untuk menunggu kesempatan ini, sama sekali tidak boleh kalah. Aliansi Iblis Abadi masih mengirimkan orang-orang kuat ke sana. Selama orang-orang kuat dari Sekte Iblis Abadi tidak bergerak, Sanzu akan jatuh ke tangan klan iblis kita. Setelah mendengarkan sebentar, Lin Bai berjalan pergi. Lin Bai tidak mengejar mereka lagi, jadi dia membawa 3 orang keluar dari suku Kadal Api. Aliansi Iblis Abadi, apakah ini kekuatan aliansi negara bagian dalam Iblis Abadi? Atau kekuatan di 13 negara bagian abadi? Dari percakapan orang-orang itu, Lin Bai mendengar nama yang sangat kasar, yaitu Aliansi Iblis Abadi. Aliansi Iblis Abadi, dinamai menurut kata abadi, jelas mengacu pada Sekte Iblis Abadi dan 13 negara bagian abadi. Namun, Lin Bai belum pernah mendengar tentang keberadaan aliansi iblis di Sekte Iblis Abadi. Itu seharusnya aliansi yang dibentuk oleh klan iblis di 13 negara bagian abadi. Ketiga orang itu berseru, tidak heran Sanzu jatuh begitu cepat, awalnya ada batas negara bagian lain di belakang dukungan klan iblis. Kakak seperguruan King Luo, haruskah kita melaporkan masalah ini ke Sekte? Diperkirakan Sekte sudah mengetahui keberadaan aliansi iblis abadi, tetapi tidak mengelolanya. Bagaimanapun, 13 negara bagian abadi sangat besar sehingga tidak jarang memiliki beberapa aliansi klan iblis. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada ketua sekte dan biarkan ketua sekte yang mengurusnya. Saya hanya ingin menemukan Zhou Xi dan Sun Yao sesegera mungkin. Hidup mereka pasti dipertaruhkan. Ketiganya berkata, kakak senior King Luo, kita sudah membuat kesepakatan dengan Zhou Xi dan adik senior Sun Yao sebelumnya. Setelah kita menyingkirkan para pengejar di belakang kita, kita akan bertemu di Lembah Cedar. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, pergi dan lihat-lihat dulu. Lin Bai dan ketiga orang itu bergerak bersama dan langsung menuju ke tempat yang mereka sebut Lembah Cedar. Sepanjang perjalanan, Lin Bai juga mengetahui nama ketiga orang itu, yaitu Zhong Yuan, Zheng Fang, dan Liang Ke. Prestasi mereka ada di seluruh wilayah Wujidao. Ketiganya berasal dari Sanzu dan termasuk murid elit Liga Sanzu. Murid pertama dari klan Longfang yang datang ke Chengfangcheng untuk berlindung di kota adalah klan Longfang dan klan lainnya yang berlindung di kota. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di penginapan Qinglong, pelayan itu mengatakan bahwa Zhou Xi dan Sun Yao telah tinggal di rumah seorang murid bernama Luo Qi selama beberapa hari, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Zhong Yuan. Dan Liang Ke berbicara tentang Luo Ti. Apakah kalian pernah mendengar tentang Roto? Dia tampaknya adalah seorang pejuang di Sanzu. Kata Lin Bai kepada mereka. Mendengar nama Luo Ti, ketiga orang itu menunjukkan rasa sedih yang mendalam, dan mereka semua menundukkan kepala karena frustrasi. Melihat kemunculan ketiga orang itu, Lin Bai pun menebak sebuah ide umum dalam hatinya. Diperkirakan murid bernama Luo Tu ini sudah mati. Siapa yang kau incar? Apakah kalian musuh-musuhmu di kota gurun? Lin Bai kemudian bertanya. Liang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak seperguruan King Luo, kita tidak tahu siapa yang mengincar kita. Seluruh cerita tentang masalah ini, hingga saat ini, kita masih dalam kabut. Lin Bai berkata, ceritakan padaku detailnya.
Zhong Yuan memikirkannya dengan saksama dan berkata dengan marah di matanya, setelah berkumpul dengan kakak seperguruan Luoki, kami mengumpulkan lebih dari 20 murid inti dari Sekte Iblis Abadi. Kami berencana untuk bergandengan tangan untuk memata-matai situasi militer di sekitar kota Naga Liar untuk mencegah klan iblis menyerang. Tetapi begitu kami meninggalkan kota Huanglong, lebih dari 20 seniman bela diri Tao mengepung Lin Bai. Orang-orang ini memiliki prestasi yang mendalam dan metode yang mendalam. Mereka sama sekali tidak memiliki kata-kata kedua. Ketika mereka muncul, mereka langsung membunuh. Kami diputus oleh mereka, tidak dapat kembali ke kota naga yang sunyi, jadi kami harus berlari maju dalam kebingungan, sambil melarikan diri dan bersembunyi. Setengah bulan kemudian, kami sudah dekat dengan pegunungan Huasi. Kami mengandalkan bahaya alam yang unik di pegunungan Huasi dan berputar-putar bersama mereka untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Liang Ke dan aku cukup akrab dengan pegunungan Huasi, dan kami telah melarikan diri dari mereka berulang kali. Namun, pegunungan Huasi sangat berbahaya. Kakak seperguruan Luoti meninggal di pegunungan Huasi untuk menyelamatkan kami. Kemudian mereka menemukan kami, tetapi kami harus melarikan diri dari pegunungan Huasi dan menjelajah ke wilayah iblis. Adapun apa yang terjadi kemudian, kakak seperguruan King Luo tahu bahwa kami melarikan diri secara terpisah dari Zhou Si Sun Yao, tetapi kami jatuh ke tangan kadal api, tetapi keberadaan mereka tidak diketahui. Zheng Fang menatap Lin Bai dan berkata, kakak seperguruan King Luo, ketika kami melarikan diri dari Zhou Si dan Sun Yao, orang-orang itu tidak mengejar kami, tetapi pergi untuk menemukan Zhou Si dan Sun Yao. Kurasa tujuan perjalanan mereka mungkin Zhou Si dan Sun Yao. Mereka seharusnya pergi untuk Zhou Si dan Sun Yao. Aku tidak tahu orang kuat macam apa yang telah diprovokasi Zhou Si dan adik seperguruan Sun Yao. Sebenarnya, lebih dari 20 orang kuat dari Taoisme telah dikirim untuk memburu. Wajah Lin Bai muram, dan dia berkata dengan dingin, mereka datang untukku daripada untuk Zhou Si dan Sun Yao. Bab 4295 Lembah Cedar. Ketika Lin Bai hanya menemukan Liang Ke Zhong Yuan di suku kadal api, semua pertanyaan di benak Lin Bai seolah telah menemukan kunci untuk membukanya. Zhou Si dan Sun Yao tidak datang ke Sekte Iblis Abadi untuk waktu yang lama. Bagaimana mereka bisa memprovokasi musuh yang kuat? Jika mereka datang ke Sanzu dan membuat marah beberapa musuh yang kuat di Sanzu, berapa banyak kebencian yang harus mereka lawan untuk membunuh Zhou Si dan Sun Yao selama berbulan-bulan? Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu, orang-orang yang pergi bersama Zhou Si dan Sun Yao memprovokasi musuh yang kuat. Zhou Si dan Sun Yao baru saja terjebak dalam api di gerbang kota. Sebelum kadal api, Zhou Si, Sun Yao dan Zhong Yuan Liang Ke melarikan diri secara terpisah. Alih-alih mengejar Zhong Yuan dan Liang Ke, kelompok itu mengejar Zhou Si dan Sun Yao. Ketika Lin Bai melihat 3 orang Liang Ke di suku kadal api, hatinya menjadi semakin jernih. Kelompok prajurit yang mengejar Zhou Si dan Sun Yao ini tidak datang untuk Zhou Si dan Sun Yao, tetapi untuk Lin Bai. Mengenai siapa yang mengatur pengejaran itu, Lin Bai juga menebak kemungkinan di dalam hatinya, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Lembah Cedar adalah tempat Liang Ke dan Zhou Si berlindung selama lebih dari 10 hari untuk menyembuhkan luka mereka. Kemudian, ketika mereka menyadari bahwa sekelompok orang mengejar mereka, mereka harus melarikan diri terlebih dahulu. Mereka sepakat untuk meninggalkan para pengejar dan segera kembali ke Lembah Cedar. Kakak seperguruan King Luo, ada Lembah Cedar di depan. Ketika Lin Bai dan Liang Ke telah terbang di hutan untuk waktu yang lama, mereka melewati pegunungan dan tiba di sebuah lembah. Saya tidak tahu apakah Zhou Si dan Sun Yao telah melarikan diri. Ayo masuk dan lihat. Liang Ke tampak khawatir. Lin Bai dapat melihat bahwa mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Si dan Sun Yao. Dia benar-benar menganggap Zhou Si dan Sun Yao sebagai teman. Melihat bahwa ketiga anak buah Liang Ke hendak berjalan menuju lembah, Lin Bai segera menghentikannya dan berkata dengan suara dingin, hati-hati, ada orang di lembah. Zheng Fang bertanya, apakah adik perempuan Zhou Si dan Sun Yao yang meninggalkan kelompok dan melarikan diri kembali?
Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya Zhou Xi dan Sun Yao, tetapi juga orang lain. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang mengejar mereka. Ketiga orang ahli yang terkejut. Mereka telah mempelajari kekuatan orang-orang itu. Mereka semua adalah tangan-tangan jago di jalan Jiuji. Baik dari kekuatan sihir, metode Tao atau harta karun di tubuh mereka, mereka semua dilengkapi dengan senjata yang sangat bagus. Terlebih lagi, semua pencapaian berada di alam Jiuji Dao. Di sisi lain Lin Bai, selain Lin Bai, Liang Ke, Zhong Yuan dan Zheng Fang hanya ada 5 perampok. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari lebih dari 20 prajurit di alam Tao Jiuji? Hal ini membuat Zhong Yuan dan yang lainnya khawatir. Setelah bermeditasi sebentar, Lin Bai berjalan ke lembah, dan 3 pedang terbang siap bergerak di tubuhnya. Zhou Xi membantu Sun Yao melarikan diri ke lembah cedar dengan panik, berteriak, Zhong Yuan, Zheng Fang, Liang Ke, apakah kalian kembali? Di lembah, bergema suara Zhou Xi, kosong dan sunyi, tetapi untuk waktu yang lama tidak ada gema. Zhong Yuan, Liang Ke, Zheng Fang. Zhou Xi tidak menyerah beberapa kata, tetapi setelah waktu yang lama, dia tidak mendengar jawaban apapun. Wajahnya mulai dingin. Mereka sepakat untuk meninggalkan pengejaran dan segera kembali ke lembah cedar untuk rencana jangka panjang. Sekarang, Zhou Xi dan Sun Yao melarikan diri dari kejaran tentara dan melarikan diri kembali ke lembah cedar, tetapi Zhong Yuan dan yang lainnya tidak terlihat. Zhou Xi tidak percaya bahwa Zhong Yuan dan Liang Ke akan mengkhianati diri mereka sendiri dan melarikan diri. Sekarang mereka belum kembali ke lembah cedar, hanya ada satu kemungkinan. Mereka diperkirakan telah meninggal. Paman Si, mereka tidak bisa kembali. Wajah Sun Yao pucat dan tatapannya kosong. Gaun putihnya telah diwarnai merah oleh darah. Ada banyak luka di tubuhnya. Setiap luka dapat terlihat dalam, yang membuat orang merasa mati rasa. Po Sun Yao baru saja membuka mulutnya, dan tubuhnya dalam keadaan yang mengerikan. Dia mengeluarkan seteguk darah. Jika dia tidak stabil, dia harus turun ke tanah. Zhou Xi dengan cepat membantu Sun Yao untuk memulihkan diri di gua di lembah cedar. Setelah mencari-cari di tas penyimpanan untuk waktu yang lama, Zhou Xi berhasil menemukan beberapa pil penyembuh yang lebih rendah dan memberikannya kepada Sun Yao. Sun Yao, lukamu terlalu serius. Pil penyembuh kita tidak dapat menstabilkan luka. Jika kita terus melakukannya, bahkan jika kita tidak dibunuh oleh orang-orang itu, kita akan terlalu terluka dan mati. Mata Sun Yao sudah sayu. Dia terluka parah dan penglihatannya mulai kabur. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya. Jika Zhou Xi tidak memaksa Sun Yao untuk melarikan diri dari kematian berulang kali selama kurun waktu ini, dia pasti sudah mati di pegunungan Huasi. Zhou Xi juga merupakan kultivasi Jiuji Daojing. Dia beberapa tahun lebih tua dari Sun Yao dan Liang Ke. Dia memiliki gaya lama, pengalaman yang kaya, dan tidak terkejut. Jadi dia membawa Sun Yao keluar dari bahaya berulang kali. Paman Si, jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa meninggalkanku sendiri. Kamu dapat menghindari mereka dengan kultivasimu. Selama kamu menunggu King Luo datang, para gangster ini bukanlah lawan King Luo. Sun Yao berkata dengan lemah kepada Zhou Xi. Sun Yao, jangan bicara omong kosong. Jika kamu sudah mati, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Tuan setelah aku kembali? Zhou Xi berkata dengan nada tajam, lagi pula, kamu sudah bertunangan dengan Tuan. Meskipun kamu belum menikah, kamu juga setengah simpananku. Bagaimana aku bisa lolos dari Tuan? Hanya Tuan. Di Gunung Huasi, banyak murid yang terkena racun dan tidak bisa menggunakan catatan transmisi. Setelah kami lolos dari Gunung Huasi, catatan transmisi itu dirusak oleh sekelompok orang. Bahkan jika Tuan datang ke Sanzu, sulit untuk menemukan di mana kita sekarang. Zhou Xi menganalisis situasi saat ini, yang sangat tidak menguntungkan baginya dan Sun Yao, sekarang adik seperguruan Liang Ke, adik seperguruan Zhong Yuan, dan adik seperguruan Zheng Fang juga cenderung bernasib kurang lebih buruk. Saat ini, hanya kamu dan aku yang tersisa, yang ingin melarikan diri dari Sanzu.
Tidak mudah untuk membicarakannya. Mendengar Zhou Xi berbicara tentang Liang Ke dan yang lainnya, Sun Yao memejamkan matanya dengan rasa sakit di wajahnya, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Kami adalah sekelompok 18 orang, tetapi sekarang hanya 2 dari kami yang hidup. Betapa kacau dunia ini. Di dunia iblis. Zhou Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kekacauan dunia iblis, tetapi kita adalah semut dan harus dibantai. Jika kita semua memiliki prestasi dan keterampilan guru, dan posisi guru di Sekte Iblis Abadi, siapa yang berani berteriak-teriak dengan kita di 13 negara bagian abadi? Lagi pula, kita terlalu lemah. Baiklah, Sun Yao, kamu istirahat dulu. Aku akan melihat-lihat dan mencari tahu apakah ada petunjuk tentang saudara seperguruan muda Zhong Yuan dan yang lainnya. Setelah menenangkan Sun Yao, Zhou Xi hendak berjalan keluar dari gua. Namun, dia melihat lebih dari 20 seniman bela diri mengelilingi lembah. Pemimpin itu berkata dengan suara dingin, kami telah mencari puluhan bukit di sekitar sini, tetapi kami tidak menyangka kalian berdua bersembunyi di sini. Zhou Xi, Sun Yao, jangan bersembunyi, keluar dan mati.